Halo? Halo Pak Sutanto, untuk 3 anak yang ingin Anda adopsi, prosedurnya sudah selesai diurus. Baik, kalau begitu aku segera ke sana ya. Nah, kotak peralatan ini mau pakai buat apa? Aku mau cari uang dengan bantu orang servis HP dan jual komponen di dalamnya. Wah, masih kecil, sudah bisa servis HP. Memang berapa harga kotak peralatan ini? 90.000. Wah, kemahalan. Om, nggak mahal. Aku sudah 6 kali ke pasar grosir. Itu perlu obeng khusus, multimeter, alat solder, juga kotak komponen buat chipnya. Aku sekarang punya 60.000, masih kurang 50.000. Nih, ini buatmu. Tapi ada syaratnya nih. Setelah aku kasih uang ini, kita resmi jadi rekan bisnis. Aku bakal di kota ini selama 2 hari. Dalam 2 hari itu, kamu harus cari cara buat balikin 50.000 ini ke aku dan kamu harus bayar bunga tambahan 2.000. Selain itu, kamu harus tunjukkan hasil kerja servismu selama 2 hari ini. Gimana, setuju? Setuju. Oke. Besok aku akan periksa hasil kerjamu ya. Kalau besok kamu nggak ada, berarti kamu bohongin aku. Kalau aku investasi ke penipu, berarti investasiku gagal dong. Om tenang saja. Aku Dimas sangat bisa dipercaya. Baguslah. Aku dengar ayah baru yang adopsi kita kali ini itu bos perusahaan besar. Hartanya katanya ratusan miliar. Akhirnya kita dapat ayah yang kaya raya. Asyik, aku mau beli boneka Barbie yang paling lucu. Aku juga mau jadi putri kecil yang paling cantik. Aku mau makan lobster sama balon. Nanti kalau sudah besar, aku mau punya rumah dan mobil mewah. Ayo, ikut ayah. Pulang ya. Rekan bisnisku, suatu saat nanti aku pasti akan menemukanmu. Grup Perkasa, bayar upah kami! Grup Perkasa, bayar upah kami! Grup Perkasa, bayar upah kami! Sutanto, bayar uang kami! Bayar uang kami! Teman-teman, serbu! Grup Perkasa, bayar upah kami! Dana di rekening perusahaan. Kenapa bisa tiba-tiba hilang begitu saja? Pak Sutanto, aku juga nggak tahu. Seharusnya orang yang bukan petinggi perusahaan nggak bisa otak-atik rekening itu. Anak-anak Bapak sudah kembali. Mereka pasti punya cara menyelesaikan masalah dana ini. Ayah, aku mau beli banyak sekali baju cantik. Ayah, aku ingin sepatu edisi terbatas. Aku mau mobil mewah. Ya, ayah akan belikan semua untuk kalian. Nanti kalau kita sudah besar, pasti akan berbakti kepadamu. Dana perusahaan kalian sudah periksa. Nakian, Orang tua bangka, jangan panggil so akrab begitu. Memangnya kita akrab? Lihat para pekerja di luar itu. Mereka sedang marah besar, menagih uang hasil jeripaya mereka. Begini saja, kamu serahkan perusahaan ini padaku. Soal uang, biar aku yang bereskan. Gimana? Kalau enggak, nanti kalau mereka masuk ke sini, aku nggak jamin mereka akan berbuat apa padamu. apa maksud berbicara seperti itu? Ini semua perbuatan kalian ya? Memangnya kenapa kalau iya? Jujur saja ya, semua dana grup Perkasa sudah kami pindahkan. Grup Perkasa sekarang ini hanyalah cangkang kosong. Orang tua, jangan lihat kami dengan tatapan gitu. Kami bantu kamu bereskan kekacauan sebesar ini. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Kamu sudah setua ini, gak cocok lagi jadi CEO. 15 tahun yang lalu, aku mengadopsi kalian dari panti asuhan. Selama ini, apa aku pernah menelantarkan kalian? Aku beri kalian makan, pakaian, sekolah.
Kalian benar-benar. Mau bilang kami orang jahat begitu? Dasar tua bangka, ini karena nasib kami bagus. Karena kami cukup berusaha dan beruntung. Apa hubungannya denganmu? Kakian, Kak Cinta. Buat apa buang waktu dengannya? Kalau dia nggak serahkan, aku bakal paksa dia buat serahkan. Tua bangka, kamu sudah tua. Bentar lagi juga mati. Memang kamu punya perusahaan sebesar ini buat apaan? Kusarankan kamu pertimbangkan baik-baik. Serahkan perusahaan ini pada kami, mungkin saja kami bisa membiarkan kamu menikmati masa tua dengan tenang. Mau kuserahkan perusahaan ini ke kalian? Gak mungkin! Nanti kalau mereka sudah naik ke sini, lihat saja apa kamu masih bisa sekeras kepala itu. Kusarankan kamu pertimbangkan baik-baik. Kalau sudah mengerti, hubungi aku kapan saja. Tua bangka, waktu yang tersisa untukmu nggak banyak. Pak Sutanto, ibu Anda didiagnosis kanker hati stadium akhir, operasi transplantasi hati, butuh seenggaknya 10 miliar. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Apa orang baik? Enggak ada balasan baik. Pak Sutanto, cepat cari cara. Para karyawan sedang menagih upah. Rekening perusahaan kita nggak ada uang sepeser pun. Katakan, kita harus bagaimana? Dorong aku ke bawah. Biar aku yang urus. Pak Sutanto, Anda nggak apa-apa. Gimana kalau kita kembali saja? Nggak apa-apa. Cepat, cepat. Sutanto, dasar bajingan. Kamu menunggak gaji kami, juga kasihan pada kami. Dananya sudah lama dipindahkan. Mana ada uang untuk bayar gaji kita? Sutanto, semoga kamu celaka. Aku harus menafkahi keluargaku. Kalau nggak digaji, bagaimana kami hidup? Bayar! 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 Ayo! Bayar! Hei, ayo cepat! Bayar! 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 Semuanya harap tenang dulu. Tolong dengarkan aku. Oke. Ayo kita dengar apa kata bajingan ini. Menunggak gaji kalian, itu memang salahku. Aku nggak bisa lari dari tanggung jawab. Aku juga tahu, kalian semua kesulitan. Gimanapun gaji ini, bukan cuma setumpuk kertas, tapi buat setiap keluarga kalian. Untuk pertumbuhan anak, kesehatan orang tua, dan harapan hidup kalian semua. Aku, Sutanto, bisa seperti sekarang. Itu semua karena kalian. Kalian bukan hanya karyawanku, tapi juga saudara-saudaraku, saudara-saudariku. Benar, rekening perusahaan memang kosong, tapi aku berjanji akan membayar uangnya itu ke tangan kalian. Biarpun harus jual semua barang, jual rumah, jual mobil. Hari ini, aku pasti akan lunasi gaji itu buat kalian semua. Tolong percaya aku. Pada Sutanto kali ini saja ya. Sutanto, apa gunanya ngomong begitu? Yang kami mau itu gaji. Sekarang. Kamu bayar gaji kami sekarang juga. Iya, benar. betul. Bayar. Tom, kamu sudah ikut aku 10 tahun lebih kan? Kamu selalu bekerja keras. Usaha dan kerja kerasmu, aku lihat semuanya. Ayu, suamimu meninggal muda. Kamu sendirian besarkan keluarga. Tapi kamu nggak pernah menelantarkan pekerjaan. Tony, Bobby, juga Budi. Aku kenal baik kalian semua. Kalian gak mengecewakan perusahaan. Kalian juga gak mengecewakanku. Aku Sutanto yang mengecewakan kalian. Aku Sutanto berjanji. Biar nyawaku taruhannya. Hari ini, aku pasti akan bayar gaji kalian sampai ke tangan kalian. Tapi aku mohon, beri aku waktu sehari saja ya. Hah? Sehari saja.
Aku sudah ikut Pak Sutanto 10 tahun lebih. Pak Sutanto memang gak pernah mengecewakanku. Tiap hari raya bahkan kasih aku THR. Pak Sutanto orang baik. Aku percaya padanya. Aku juga percaya Pak Sutanto. Semuanya kasih waktu dia sehari lagi ya. Kawan-kawan. Bubar. Bubar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Linda, rumah dan mobilku, jual semuanya. Barang-barang berharga lain juga. Sebelum jam kerja selesai hari ini, pastikan gaji mereka kita bayar. Om Sanjaya, berkat petunjuk Anda, kami bisa mencuri dana grup perkasa dengan lancar. Kalau enggak, kami benar-benar nggak punya kemampuan untuk menekan si tua bangka itu. Aku juga nggak nyangka Sutanto begitu percaya sama kalian. Sepertinya dia benar-benar sudah menganggap kalian bertiga seperti anak kandungnya sendiri. Halah, omong kosong. Jadi anaknya dia. Cici aku dengarnya. Oh iya Om Sanjaya, semua dana grup perkasa sudah kami pindahkan semua. Tinggal perusahaan kosong melompong. Buat apa kita ambil perusahaan itu? Belakangan ini grup Laksana mau datang ke kota Sentosa untuk mencari mitra kerjasama yang berkualitas. Asal kita berhasil mengambil alih grup perkasa, kita pasti bisa mendapat perhatian dari grup Laksana. Grup Laksana itu konglomerat nomor 1 di kota Samudra loh. Asal bisa menjalin hubungan dengan mereka, kita pasti bisa kuasai Sentosa. Om Sanjaya, kelak kami bertiga masih harus mengandalkan Anda. Iya. Tenang saja, asal kalian bertiga dengarkan kata-kataku, lakukan sesuai perintahku. Aku jamin kalian akan menikmati kemewahan dan kekayaan tak terbatas. Hanya saja, usiaku sudah tua, tapi nggak punya anak. Entah apa kalian. Ayah! Ayah! Baik, baik, baik. Rekan bisnisku, aku datang. Bu, dokter sudah bicarakan kondisi ibu denganku. Kondisi ibu sendiri paham kok. Malah kamu itu, akhir-akhir ini terlihat lesu sekali. Sutanto, apa Kian dan yang lain bikin kamu kesal lagi ya? Bu, aku... Ibu tidak apa-apa. Kamu itu usianya juga sudah tidak muda lagi. Di perusahaan masih begitu banyak urusan. Kamu harus jaga kesehatanmu ya. Harus bisa merawat dirimu sendiri. Paham? Sutanto, kamu mau apa? Kamu ngapain, Sutanto? Sutanto! Bu, aku minta maaf, Bu. Aku tak punya uang untuk pengobatan ibu. Anakmu ini durhaka. Penyakit ibu ini ibu juga tahu kok. Diobati juga percuma. Perusahaanku bangkrut, Bu. Di rekening tak ada uang sepeser pun. Gaji karyawan saja aku tak bisa bayar. Tapi ibu kan ibuku. Meskipun harus jual semua, aku harus tetap mengobati ibu. Tapi para karyawan itu juga punya keluarga. Aku tak bisa diam saja melihat mereka. Dan keluarga mereka hancur. Anakku juga sudah tua. Sudah segini banyak ubannya. Sutanto, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Ibu akan selalu mendukungmu. Kamu selalu jadi kebanggaan ibu. Bu. Ibu. Teleponmu bunyi. Halo. Pak Sutanto. Sesuai perintah Bapak, semua aset yang bisa digadaikan atau dijual, termasuk rumah dan mobil sudah dijual. Totalnya dapat 6 miliar. Tapi untuk bayar gaji karyawan masih belum cukup. Masih kurang 12 miliar. Sisanya, biar aku yang urus. Hah? Bu, di kartu ini ada 2 miliar. Ini semua tabungan ibu. Kamu pakai saja dulu. Di kartu ini ada 2 miliar. Ini semua tabungan ibu. Kamu pakai saja dulu. Uang ini tak bisa kuterima, Bu. Kamu itu anak ibu. Kalau anak lagi susah, sebagai ibunya, mana mungkin aku diam saja. Sudah, terima saja dengan tenang ya. Bu. Rumah dan mobil terjual dapat 6 miliar. Ditambah 2 miliar ini, masih kurang 10 miliar. Sanjaya sekarang sudah sukses. Dia pasti bisa bantu aku.
Pak Sanjaya. Pak Sutanto ingin bertemu. Sanjaya, lama tak jumpa ya. Aduh, lihat. Wah, bukankah ini Pak Sutanto dari Grup Perkasa? Ada angin apa nih yang membawa Anda kemari? Sanjaya, Anda datang kemari. Aku jadi tak enak hati, tak menyambut. Mohon maafkan aku ya. Anda bicara padaku sambil duduk begitu. Rasanya kurang pas ya. Aha, oke. Teman lama, aku kangen banget loh sama kamu. Pak Sutanto, maaf ya, tanganku tadi lemas. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, silahkan duduk. Pak Sutanto, Anda datang jauh-jauh. Katakanlah, ada perlu apa datang kemari hari ini? Sanjaya, kamu bisakah pinjam aku uang? Bisa. Tapi, kamu harus berlutut dulu di hadapanku. Sanjaya, Jangan panggil Agra begitu dong. Kita kan gak dekat. Perusahaanku bangkrut. Para karyawan menunggu gajinya. Mengingat hubungan kita dulu. Bisakah pinjami aku 10 miliar? Aku pinjam sebulan saja. Dalam sebulan, aku pasti kembalikan. Lihat. Tak kusangka ya, bos Grup Perkasa yang terkenal, Sutanto, malah datang meminjam 10 miliar dariku. Akhirnya kamu kena batunya. Apa maksudmu? Apa maksudku? Sutanto, ingat nggak dulu, waktu kita masih kuliah, aku pinjam 4 juta sama kamu. Kamu ogah-ogahan, beberapa hari baru kamu pinjamkan. Kamu sengaja kan ingin aku mohon samamu? Sekarang kamu datang pinjam 10 miliar. Aku harus langsung setuju. Demi apa? Sanjaya. Mengingat kamu pernah pinjamin aku 4 juta dulu, uang ini aku setuju pinjamkan. Tapi, kamu harus berlutut dulu di hadapanku. Mohonlah padaku. Berlutut dan mohon padaku. Mohon padaku. Sutanto. Kamu bukannya butuh uang? Hah? Kamu bukannya butuh uang? Hah? Kamu bukannya butuh uang? Asal kamu berlutut dan memohon padaku, semua uang ini milikmu. Kamu! Kalau tebakanku benar, uang ini pasti untuk bayar gaji para karyawanmu kan? Coba kamu pikirkan, kalau kamu nggak berlutut memohon padaku, kamu nggak bakal dapat 10 miliar ini. Tanpa uang ini, nanti para karyawanmu itu satu persatu, istri dan anaknya tercerai-berai. Keluarganya hancur berantakan. Kalau aku berlutut, apa kamu bakal pinjamkan uang ini? 10 miliar ini, buatku cuma masalah kecil. Baik, aku berlutut. Sudah masuk. Meski cuma sebagian, tapi Pak Sutanto dapat janji. Gak sia-sia aku ikut beliau selama ini. Dengar-dengar perusahaan bangkrut, Pak Sutanto bahkan sampai menjual harta pribadinya untuk bayar gaji kita. Aku juga dengar ibunya Pak Sutanto sakit parah, butuh biaya operasi yang besar, tapi tak diobati. Teman-teman, Pak Sutanto selama ini baik sekali pada kita dan gak pernah memotong gaji kita. Kerja di proyek juga gak pernah suruh kita lembur, benar kan? Pak Sutanto itu sangat baik hati. Kita juga jangan gak tahu terima kasih. Jadi kacang lupa kulit. Jadi aku usul, gimana kalau kita semua patungan bantu Pak Sutanto untuk biaya pengobatan ibunya? Aku setuju. Aku juga setuju. Lihat, kalian cuma lihat. Bos besar Grup Perkasa, Sutanto, dia berlutut padaku. Pinjami aku 10 miliar bisa. Sepatuku ini sepertinya agak kotor. Tolong ya, pakai kepalamu buat alas untuk kakiku. Aku mau lap sepatuku. Jadi alas kakiku dulu. Ayo. Lihat.
Sutanto, pacarku hamil. Aku butuh uang 4 juta untuk bantu dia aborsi. Nggak boleh. Cepat bujuk dia. Jangan digugurkan. Jangan lama-lama. Kalau nggak digugurkan, dia mau bunuh diri. Sanjaya, ini aku diam-diam ambil dari rumah ibuku. Cepat pergi. Pak Sutanto, teman kuliah Bapak Budi Santoso aliran dananya putus. Dia sudah mau bangkrut. Ambil dana dari rekening perusahaan. Transfer ke rekening perusahaannya. Baik. Tunggu. Dia gengsinya tinggi. Kirim anonim saja. Baik. Pergilah. Sutanto, sejak kita kenal, kamu selalu saja di atasku. Tapi mulai hari ini, kamu akan selamanya ku injak-injak di bawah kakiku.